Shalom semuanya. Kita akan memulai perskotan kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kan bersyukur buat berkat malam hari ini kami bisa kembali bersama-sama untuk berkumpul dalam persekutuan pada malam hari ini. Biar Kau yang memberkati pada sepanjang malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali kita ulangi lagu ini dari awal. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur Engkau sangat Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kalau tujuan kami hidup, kalau alasan bagi setiap kami untuk hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Aduh. Gak mau duduk aja. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam
saksikan amin. Dengan firman-Nya yang ngajak tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ngajak tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi haleluya karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi haleluya karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Sekali katakan, semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi haleluya karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali katakan, walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidup
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita nyanyikan mungkin dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Lebih lagi katakan sampai detik ini kami melihat. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami lagi Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Sungguh, oh mungkin hari yang Kau makin mendapatkan kami Tuhan. Kiranya terus seperti itu Tuhan. Kami boleh semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjalani hidup bersama dengan Engkau setiap hari Tuhan. Kami boleh melihat penampakan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selamanya. Silakan Tuhan berbicara dengan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan. Foto. Ayo, 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Tes dulu ya. Shalom baru tua. Selamat Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. malam juga. Shalom mana tadi ya? Kak Glory sama Boa. Semuanya selamat malam. Mana adik Boasnya? Lagi main. Oke. Shalom Kak Esther, Bang Tian, Bang Justin. Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Muda. Coba. Semuanya selamat malam. Happy wedding anniversary untuk Inang Muda. Makin menikmati kasih Tuhan, makin harmonis, makin mengasihi Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Baik, puji Tuhan ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Loh, tadi banyak yang dengar, sekarang jadi hilang. Pak radio tadi ada mati kah? Oh iya, baru masuk lagi paling. Oke, shalom yang di radio ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Mari kita lanjutkan kembali saudara ya. Oh ini dia. Hei, belum buka ternyata. Sorry ya, buka. Saya harus buka dulu. Siapa aja yang di radio boleh komen ya. Oh Pak Dedi mungkin ya. Shalom Pak Dedi di Medan. Itu yang di radio ya. Baik. Oke, sekarang sudah halaman berapa itu? Oh, 48 sama 67 berarti masih banyak ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Baik. Jika aku menyebut dirimu kontras, engkau pun langsung menjadi sebuah kontras. Ini yang kita pahami ya tentang Tuhan, tentang firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sungguh apa ya? Perkataan-perkataan Tuhan itu perkataan yang langsung terjadi. Jadi setiap kali diucapkan itu makin lama dia makin kuat. Dunia ini semua berubah, ya. Tetapi perkataan-perkataan Tuhan itu dia apa ya? Dia kekal sifatnya gitu. Itulah yang membedakan firman Tuhan dengan hal-hal di dunia ini gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita ini dibawa gitu untuk mengenal kuasa daripada firman-Nya dan menerapkannya.
Jadi dengan mendengarkan setiap perkataan ini, siapapun kita yang ada di sini boleh percaya kepada firman Tuhan. Boleh lebih percaya kepada firman Tuhan. Gitu ya. Harus kita latih diri kita saudara ya, untuk makin memegang teguh firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin dia tidak menepati janjinya. Tidak bisa. Tidak bisa dia tidak menepati janjinya. Semua yang dikatakan dia tidak mungkin tidak bisa terjadi. Tidak terjadi gitu. Harus terjadi gitu. Ya. Nah, terus satu hal lagi, walaupun demikian, kita harus belajar tidak memperalat firman. Ya. Jangan karena kita tahu kebenaran, lalu kita pakai kebenaran itu untuk berbuat sekehendak kita. Jadi ada orang yang begitu dia punya iman gitu ya. Nah, jadi dia pikir dia bisa sembarangan menggunakan iman itu. Makanya banyak orang tadinya dia itu beriman, tapi menjadi tukang sihir gitu. Penyihir gitu. Penyihir itu saudara, itu melakukan segala sesuatu kayak pakai mantra gitu. Nah, jadi kita itu sedang dibawa meningkat. Kita tidak boleh, kita harus benar-benar berbeda gitu dengan orang-orang beragama, bahkan orang beriman sekalipun gitu. Maksudnya itu saudara, banyak orang beriman itu dia ambil keuntungan daripada iman itu gitu. Nggak bisa, sekarang ini nggak bisa lagi. Karena Tuhan sudah datang kedua kali. Jadi arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sungguh sangat dalam gitu. Kita sedang ada di zaman dimana sudah kita harus tinggalkan yang seperti tadi yang saya katakan tadi itu gitu loh saudara. Makanya ujian bagi kontras ini saudara. Jadi ini benar-benar saudara perkataan-perkataan yang boleh dikatakan hanya orang yang benar-benar mau takluk kepada Tuhan gitu, benar-benar percaya dia kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi benar-benar dia menundukkan dirinya, tidak salah sangka terhadap Tuhan. Kita sedang dibawa ke situ gitu. Kepada pengenalan akan Allah yang seperti itu. Bahkan ketika dia mengatakan, sekalipun dia mengatakan dia lemparkan kita ke neraka gitu. Itu tidak masalah, itu tidak membuat kita gusar. Iya. Jadi ada satu jenis kepercayaan sekarang yang mesti kita miliki dan renungkan gitu. Kita tahu saudara, dari semua firman-Nya, sulitlah tentunya saudara untuk benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak mudah itu saudara. Tetapi bukan berarti kita bisa tidak mengandalkan Tuhan lagi. Gak bisa. Iya. Jadi dengan ketekunan kita sekarang melihat berani mempercayai Tuhan. Iya. Sekalipun nampaknya kita tidak merasakan Tuhan. Ya. Harus berani. Jadi kita di situ dilatihnya ya. Jadi ini sebetulnya yang paling tertinggi. Jadi ketika dia disebutkan kontras, ada satu hal yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri orang ini yang benar-benar itu di luar nalar dia. Masa sih Tuhan kayak gini? Gak mungkin lah. Kayak gitu saudara. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mengucapkan perkataan itu dan tidak bisa dia mengubah keadaan itu. Iya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Adam itu, kan sebetulnya itu satu kesalahan nampaknya. Jangan makan buah itu. Tapi dia tahu bahwa suatu saat mereka akan makan itu. Cobalah. Jadi ketika Tuhan mengucapkan firman itu, segera iblis mencoba ingin mengambil keuntungan daripada firman itu, mencari celah.
Makanya ketika Tuhan mengucapkan itu, karena manusia itu masih bodoh pada waktu itu. Bodoh dalam arti belum punya pengalaman. Gitu. Oke. Jadi dia pikir, jadi iblis itu pikir kalau dia bisa membuat manusia itu makan buah itu, hancurlah manusia itu. Itu pikiran dia. Karena dia masih benar-benar sakit hati sekali, saudara, ketika dia dilempar dari sorga. Jadi setelah berjuta tahun gitu ya, dia pikir dia itu bisa, dia pikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi ketika dibuang itu dia coba buat apapun, tapi nggak bisa. Jadi benar-benar saudara, iblis itu jadi kontras gitu. Iblis itu benar-benar jadi musuhnya Tuhan gitu. Oh, pada waktu awal saudara dia masih punya kuasa, dia pikir dia masih bisa. Jadi dia mulai merencanakan mau membuat kerajaan di muka bumi ini, yaitu kerajaan dunia, saudara. Hebat dia, saudara. Semua filsafat itu berasal dari dia. Jadi dia coba kendalikan dunia ini dengan sistemnya, saudara. Dia coba kendalikan. Karena Tuhan gak kelihatan. Jadi ketika ada ciptaan baru yaitu manusia, dia coba ingin memakannya gitu. Jadi semua orang-orang teologi ya saudara, mereka itu doktrinnya itu saudara hanya seputar pengertian mereka dan pengertian orang-orang sebelumnya tentang isi Alkitab itu saudara. Mereka sudah buat satu doktrin tentang Alkitab. Jadi mereka pakai ilmu dunia sebetulnya. Mereka pakai ilmu dunia untuk memahami isi Alkitab. Dan itulah yang dasar daripada sekolah Alkitab jadinya. Apalagi saudara, setelah belakangan saudara, orang-orang karismatik itu pun demi menjaga supaya tidak terjadi kekacauan oleh karena ngeroh. Jadi mereka juga masuk ke dalam sekolah teologi. Tahukah saudara? Sekolah teologi itu adalah sekolah ilmu tentang Tuhan. Jadi ilmu. Jadi saudara, bagi mereka tidak masuk akal untuk percaya kalau Tuhan sudah datang gitu. Itu nggak bisa masuk akal mereka. Tapi tahukah saudara, sebetulnya dalam pandangan Tuhan mereka itu sangat sombong sekali. Iya. Walaupun mereka itu dari segi luar tampaknya saudara mereka itu menyembah Tuhan. Iya. Tapi sebetulnya yang mereka sembah adalah Allah buatan mereka. Itulah doktrin. Gitu ya. Jadi saudara, sekarang ini saudara, Tuhan mengajari kita sendiri. Mustahil kan? Kok saya bisa berani mengatakan hal seperti itu? Kita sama-sama sekian waktu lamanya. Iya. Tapi lama-kelamaan nanti saudara akan paham bahwa benar apa yang kita pelajari selama ini. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Setiap hari kita melihat Tuhan itu nyata. Iya. Oh, bukan berarti saudara kita sudah misalnya masalah kita sudah selesai. Enggak. Sekarang jangan mau lagi ditipu dengan itu. Oke, catat baik-baik ya.
Jangan tunggu masalahmu selesai. Catat baik-baik. Tak ada gunanya. Karena dia akan datang terus. Tujuannya supaya kita tidak tergoncangkan. Supaya nyata kita itu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi perhatikan bagaimana perkataan ini tentang kontras ini. Waduh, ini benar-benar sangat tinggi sekali. Saudara. Makanya kan dia itu benar-benar galang, gak mungkin masa sudah seperti ini. Apalagi sih yang aku punyai selain engkau Tuhan? Oke, semua sudah kutinggalkan. Aku tidak menikah. Dia bilang gitu kan? Dia ceritakan, dia curhat gitu. Dia ceritakan masalahnya. Oh, berarti selama ini engkau pendam masalahmu. Kira-kira seperti itu Tuhan menjawab dia. Itu nyata sekali loh. Bukan seperti kita misalnya. Kita kan mendengar suara Tuhan itu kan kayak dalam pikiran kita kan. Ini yang dia lihat itu adalah Tuhan yang nyata. Jadi dia berdialog dengan Tuhan itu. Dengan Tuhan maksudnya yang berinkarnasi. Dia coba mengatakan kamu salah gitu loh. Bisa aja tidak sepertimu Tuhan itu. Gitu. Nah, sama kita sekarang juga begitu, saudara. Siapa kamu? Ya orang akan bisa, ya memang bisa dia ngomong kayak gitu. Saya nggak perlu tersinggung, saudara. Nggak perlu tersinggung saya di situ, saudara. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, harusnya nggak perlu saya tersinggung di situ. Iya. Tetapi kalau saya itu misalnya tidak tersinggung dengan perkataan itu, oke? Nanti saya tidak tahu perasaan Tuhan bagaimana. Nanti Tuhan itu jadi Tuhan yang mati. Iya. Saya tidak akan mengenal wataknya Tuhan. Karena sekarang dia bilang, dia telah berinkarnasi. Dia telah datang sekali lagi dalam inkarnasi yang kedua. Kita tidak akan pernah paham. Kalau kita itu tidak mencoba mengikuti apa yang kita rasakan. Kalau kita tidak mengatakan begini, kalau saya tidak mengatakan, jangan-jangan ini Tuhan. Yang jadi masalah adalah saya tersinggung. Saya tinggal dalam ketersinggungan itu. Kan seperti itu sebetulnya modelnya Musa itu, makanya dia dihajar sama Tuhan gitu loh saudara. Jadi dia pikir dia itu jadi lebih daripada Tuhan gitu loh. Jadi dia tidak sadar kalau pada saat itu Allah tidak lagi marah. Nah, gitu loh saudara. Dia lupa gitu. Benar-benar bergantung kepada Allah itu. Di situ letak masalahnya dia. Karena begini saudara, ketika Tuhan mengatakan kalau Musa itu adalah Allah, ya ingat itu saudara. Engkau adalah Tuhan, lalu Harun itu jadi nabimu katanya. Makanya itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Ketika orang mengatakan, apa kamu ini, kamu menyebut dirimu anak Allah, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu Tuhan bilang, kenapa ada firman dikatakan kepada Musa, kalau kamu adalah Tuhan, sementara Taurat tidak bisa dibatalkan. Itulah jawaban Tuhan ketika dia dikatakan menghujat. Nah, perhatikan saudara. Ketika Tuhan mengatakan Musa sebagai Tuhan, ingat firman yang tadi. Ketika Tuhan katakan dia langsung kontras, jadi kontras kan? Ketika dia mengatakan kepada seseorang, kamu umat Tuhan, maka dia umat Tuhan kan? Sama seperti tadi. Ketika Tuhan mengatakan Musa itu adalah Tuhan, adalah Allah, lalu Harun itu nabinya, itu terjadi. Nah, disitulah iblis menyusup.
Karena Musa itu belum berpengalaman seperti iblis. Dia gak punya pengalaman. Ketika Tuhan mengatakan dia paling lembut, terjadi sama dia paling lembut. Tak ada orang yang selembut Musa. Terjadi. Jadi kenapa Tuhan harus mengatakan kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian? Musa pikir Tuhan telah marah sama dia. Bukan. Kemarahan Tuhan bukan seperti kemarahan kita, tidak. Kemarahan dia karena Musa telah menyinggung kekudusannya Tuhan. Bayangkan di situ, saudara. Kekudusan Tuhan loh. Jadi ibaratnya ada Tuhan selain dia, selain Tuhan yang bicara itu. Gitu loh. Di mana yang bicara itu harus menghormati Tuhan itu. Gitu. Gimana caranya ngomong itu? Sulit kan? Ya kira-kira seperti itulah Yesus. Makanya dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara pikir gak hebat itu firman? Ya. Sangat dalam sekali. Jadi saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ingat saudara, Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita menyanyikan tadi lagu yang tadi saudara, itu terjadi sama kita saudara. Iya. Kita mesti berani percaya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita tidak bisa begini saudara, kita tidak bisa tidak percaya akan firman itu, akan lagu itu, karena kita sudah mengucapkannya. Iya. Oh saudara, kita rasanya mesti seperti orang yang bersuka cita setiap hari saudara. Gak peduli entah masalah apa yang menimpa kita. Ngapain kita pusing dengan itu? Tuhan bilang kok jangan kamu khawatir tentang apapun. Berjanjilah. Iya. Nampak-nampaknya saudara keadaan kita seperti mencekam. Ketika ada masalah yang tak mampu kita atasi. Iya. Kadang kita mau bergantung kepada orang lain, saudara. Iya. Tapi firman Tuhan, saudara, membimbing kita. Rasakan ketenangan setiap hari, saudara. Rasakan kebahagiaan setiap hari. Rasakan kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Rasakan, saudara. Persilahkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Persilahkan dia. Persilahkan firman Tuhan memperoleh tempat yang terbaik di dalam sanubarimu. Iya. Takutlah untuk menjadi khawatir, saudara. Pandanglah Tuhan setiap hari. Kalau lagu ini katakan sampai detik ini, kadang-kadang saudara kenyataan kita bertolak belakang dengan lagu itu saudara. Kadang-kadang kita gak melihat Tuhan.
mungkin berjam-jam, berhari-hari mungkin kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Tapi saudara, perkataan ini kebenaran. Sampai detik ini ku melihat taatmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amen. Jangan percaya dengan keadaan. Percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah datang kedua kali. Dan engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, percayalah. Dia sedang menyelamatkan engkau. Engkau mesti percaya. Ya. Jangan ragukan Tuhan. Ya. Jangan karena engkau mendengarkan berita A, berita B, berita C gitu, engkau jadi galau. Nggak ada gunanya. Memang dunia ini pasti akan digoncang. Ya. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau Tuhan katakan hari ini engkau umat Tuhan, jadilah umat Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau adalah umat Allah, adalah orang pilihan, jadilah orang pilihan. Kalau Tuhan sebut engkau sebagai pelayan Tuhan, pelaku pelayanan, lakukan dirimu sebagai pelaku pelayanan. Iya. Jangan takut dengan status apapun. Ya. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah Tuhan bersama-sama dengan engkau. Mesti berani percaya kayak gitu. Si Tuhan, coba kita lanjutkan lagi ya. Itu masih satu. Mari. Nah. Oh. Oke, baik. Apapun sebutanku terhadapmu, itulah dirimu. Perhatikan saudara. Betapa hebatnya firman Tuhan itu. Betapa sekarang saudara, benar-benar Tuhan mengajar kita. Bagaimana benar-benar Tuhan itu menampakkan diri melalui firman-Nya. Oh, gak pernah seperti ini saudara. Iya. Benar-benar kita merasakan kekuatan daripada firman itu. Kekuatan perkataan-perkataan Tuhan itu. Iya. Saudara, mungkin saya sering cerita sama saudara dari dulu. Semenjak kita bersama-sama terus.
semenjak saya mulai melihat bagaimana iman saya bertumbuh. Saya sering cerita sama saudara. Iya, yang saya ceritakan adalah bagaimana Tuhan itu nyata. Gitu. Jadi ketika Tuhan sekarang mengajari kita seperti ini, di sini saudara seperti apa saudara? Seperti dia munculkan semua perkataan-perkataan yang dulu. Kenapa kamu dulu bisa beriman? Kenapa kamu dulu bisa keluar dari tempat itu? Kamu lihat kan pemeliharaan Tuhan. Kamu lihat kan aku berdaulat atas semuanya kan? Coba. Jadi ketika Tuhan katakan itu sekarang saudara kepada kita. Diam-diam saudara. Kita mulai melihat keselamatan kita. Diam-diam. Tanpa kita sadari. Benar-benar saudara, dialah yang menyelamatkan manusia. Iya. Bukan hasil usaha kita. Tapi bukan berarti kita itu tidak taat, tidak mengikuti Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Iya. Memang harus seperti itu. Kita terus mendengarkan firman-Nya. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Bukan berarti ketika saya sebutkan hal-hal tadi, lalu kita itu berleha-leha. Bukan. Tapi ketika firman itu diucapkan, ketika kita mulai mengenal Tuhan seperti ini, disitulah benar-benar kita itu saudara bergantung kepada Tuhan. Iya. Benar-benar kita semakin menghargai persekutuan ini, saudara. Iya. Ingat Tuhan melihat hati kita semua. Tuhan tidak tertidur. Dia perhatikan kita satu demi satu kan? Iya, bukankah begitu? Iya, memang begitu. Baik, mari kita perhatikan lagi. Apapun sebutanku terhadapmu, itulah dirimu. Bukankah semua itu terwujud cukup dengan beberapa patah firman yang kukatakan? Dan beberapa patah firmanku ini membuatmu semarah itu? Kalau Tuhan mau bilang, pantaskah engkau marah? Coba lihat perkataan Tuhan kepada Yunus. Jika ada pohon jara itu lalu melindungi botaknya daripada kena panas itu, saudara. Oke, tiba-tiba saudara ada ulat makan pohon itu, lalu matilah dia. Marah dia. Layakkah kau marah? Layaklah katanya. Gitu loh saudara. Sudah tinggal ini perlindunganku, kok dia mati juga? Layakkah engkau marah? Sudah lupakah engkau? Kalau aku Tuhan yang Maha Kuasa, sudah lupakah engkau? Aku berdaulat. Tapi lihat saudara, tetap kita melihat bagaimana Yunus di sana dengan kemarahannya. Kalau Tuhan mau bilang, emang kamu siapa sih Yunus? Bukankah engkau menjadi orang pilihan atau menjadi nabi? Apa karena engkau? Ingatlah siapa dirimu dulu. Memang kalau aku tidak berbelas kasihan kepada nenek moyangmu, emang kamu masih ada? Jangan-jangan kamu lebih parah dari keadaan. Iya. Makanya saudara, kita di sini benar-benar saudara, ketika kita diajar sama Tuhan, gitu ya, dibimbing sama Tuhan, gitu. Aduh, kita melihat ketegasan Tuhan.
ketegasan firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak bebas. Iya. Bahkan kita ketika disebut apapun, ketika kita disebut orang paling rendah sekalipun, emang kenapa? Iya kan? Emang kalau Tuhan bilang, sudah, aku tutup pelayanan ini, apa kita berhak mempertahankannya? Masa Tuhan tutup? Misalnya kita bilang kayak gitu kan? Tuhan tidak mengucapkan itu. Kita gak boleh karang-karang, saudara. Iya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, seperti itu ya cara hidup kita setiap hari. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau begitu, maaf saja, jika engkau tidak taat sekarang, pada akhirnya engkau akan dikutuk. Lalu akankah engkau bahagia? Engkau tidak memperhatikan jalan kehidupan, melainkan hanya berfokus pada status dan sebutan terhadap dirimu. Seperti apakah dirimu? Masa lebih penting statusmu itu daripada perkataanku? Jangan-jangan status itu lebih penting bagimu daripada aku. Iya saudara. Disitulah saudara, kita tidak menghargai Tuhan jadinya. Saudara, segala pujian bagi Tuhan saudara, yang terus membimbing manusia dengan segala kesabaran. Iya, kita mesti percaya semua yang difirmankannya pasti terjadi. Iya. Tetaplah tinggal di hadirat Tuhan. Aku tidak menyangkal bahwa engkau telah membayar harga yang mahal, namun perhatikanlah tingkat pertumbuhan dan perbuatanmu. Dan bahkan sekarang pun engkau masih berusaha menegosiasikan persyaratan. Apakah ini tingkat pertumbuhan yang telah engkau peroleh melalui tekadmu? Apakah engkau masih punya integritas? Apakah engkau masih punya hati nurani? Akukah yang telah melakukan kesalahan? Apakah persyaratanku atasmu merupakan kesalahan? Iyalah kesalahan lah wis. Lalu apakah itu? Aku menghendaki engkau menjadi kontras selama beberapa hari, tetapi engkau tidak mau melakukannya. Ketetapan hati macam apa itu? Engkau semua adalah orang-orang yang kemauannya lemah. Engkau semua adalah para pengecut. Menghukum orang-orang sepertimu sekarang juga memang sudah selayaknya. Setelah aku berkata demikian, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini ceritanya tadi sih tentang orang itu saudara. Kira-kira bayangkanlah saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Ayub. Ayub sampai tutup mulutnya saudara, dan dia cabut semua perkataan. Iya kan? Gak berani lagi dia. Gak berani lagi dia membela dirinya. Makanya ketika Tuhan menyuruh
orang itu datang kepada dia, apakah Ayub menolak? Apakah dia masih sakit hati dengan teman-temannya? Tidak. Sekarang dia itu justru berterima kasih kepada mereka. Tanpa disuruh Tuhan pun sebetulnya aku sudah mendoakan kalian. Iya. Justru ketika ada kalianlah baru aku bisa melihat kesalahan diriku. Iya kan? Oh, walaupun Tuhan bilang sama teman-teman itu, cepat engkau mesti meminta doa kepada Ayub, karena hanya doanya lah yang kudengarkan. Itu firman untuk mereka. Tapi apakah dengan perkataan itu Ayub jadi merasa lebih tinggi daripada teman-temannya? Tidak. Ya. Sekarang dia mulai bisa sabar dalam kehidupan ini. Ya. Karena hanya di bagian itu saja dia dipanggil. Ya. Sebagai orang paling saleh di seluruh dunia. Ya. Dia menjalani kehidupan sebagai orang saleh. Ya kan? Dalam mengalami pekerjaan semacam ini, sekarang engkau harus memiliki pemahaman tentang langkah-langkah pekerjaan Tuhan dan metode-metode yang dipergunakannya untuk mengubah seseorang. Inilah satu-satunya cara agar perubahan membuahkan hasil. Nah, Tuhan mulai bicara ya. Tuhan mulai singkapkan. Inilah maksudnya. Udah lupa yang tadi itu sudah. Tapi itu jadi pelajaran bagi kalian ya. Ya. Masing-masing orang itu saudara akan mendengarkan firman untuk dirinya sendiri. Iya. Masing-masing orang akan mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya sendiri. Perjalanan dia. Masing-masing semua kita yang ada di sini. Iya. Ketika kita semua yang ada di sini memandang firman Tuhan, oh saudara, lihatlah bagaimana Tuhan membimbing kita. Iya, hebat sekali. Dalam upaya yang engkau semua lakukan, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Iya. Termasuk di antara kita semua yang ada di sini. Ada. Itu masih tersembunyi di alam bawah sadar kita. Ya, termasuk orang yang bicara ini. Oh, gak bisa kita lepaskan itu, saudara. Bukan berarti ketika dia bilang ini lalu kita bilang, oh gak ada lagi kok gagasan dalam. Kalau kita bilang kayak gitu, kita menjadikan Tuhan itu pembohong. Kadang kita bilang, terus gimana dong Tuhan? Diam lagi Tuhan. Supaya apa? Kenapa Tuhan diam? Oh, supaya supaya kita itu boleh mencari kebenaran. Boleh memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Boleh datang kepada Tuhan. Itu tujuannya. Tapi gak perlu diutarakan semua itu, saudara. Pekerjaan saat ini adalah untuk menangani keinginanmu memiliki status serta hasratmu yang muluk-muluk. Harapan, status, dan gagasan. Semuanya itu merupakan representasi klasik dari watak iblis. Lihat kan? Coba lihat betapa gamblangnya. Saudara, manusia tidak percaya kalau dia iblis. Nah, gitu. Manusia itu tidak percaya. Orang-orang para hamba Tuhan tidak percaya kalau dia iblis. Nah, lo ngeri. Orang Petrus saja dibilang iblis.
Lu gimana lah dengan orang-orang yang mengikut dia? Gak lebih iblis dari dia? Tapi apakah dia tidak bisa menangani semua itu? Pelajaran apa yang kita peroleh dari situ? Ya kan? Oh, kita nggak tahu, saudara. Kerusakan kita tidak tahu. Bukan setelah dikasih tahu sama Tuhan, oh gitu ya, kalau gitu aku berubah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa dari dulu sudah selesai, ngapain? Ada banyak misteri yang tidak kita ketahui. Apa hidup kekal, kemana tahu? Kalau kita nggak dengarkan setiap hari Tuhan mengajar kita. Mau kita pahami, oh kekal itu artinya ini. Bahasa aslinya gini, berarti orang yang nggak tahu baca, nggak tahulah dia tentang apa itu kekalan. Orang yang nggak tahu baca, orang yang tidak belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, berarti dia nggak bisa percaya sama Tuhan lah. Lalu si orang yang jago dia ilmu bahasa Ibrani, wah seolah-olah dia bisa mengajar orang. Tuhan akan bilang sama mereka, aku tidak mengenal kamu. Aku sudah belajar mati-matian, engkau tidak mengenal aku. Iya memang. Bukankah engkau ini sesuai dengan yang ada di Alkitab begini? Enggak kayak gitu aku. Loh, itu kan ada di Alkitabmu. Ya, kenapa? Aku harus bergantung sama itu. Kau bilang apa? Manusia. Iya kan? Kan terlalu naif kita, saudara. Umat manusia ini, saudara. Mengkurung Tuhan di dalam Alkitab. Betul nggak? Kenapa kita tidak bisa membiarkan Tuhan menjelaskan tentang Alkitab kepada kita? Kenapa kita lebih percaya kepada manusia? Manusia yang bodoh. Dia pikir dia pintar. Kan itu kan manusia. Tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menerangkan. Ketika Tuhan itu datang melalui orang yang rendah hati, yang tidak dianggap, yang gak ada gelar. Apa sekolahmu katanya? Masa ditanya Tuhan apa sekolahmu? Kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu loh, saudara. Kita sudah tahu kan? Walaupun saya mengatakan seperti itu, saudara ngerti kan? Saya tidak sedang meninggikan diri saya kan? Apa gunanya saudara meninggikan diri? Kita sedang berusaha menyangkal diri kita kan? Betul kan? Karena dia yang suruh kan, sangkali dirimu. Iya. Ini aku. Bukankah dengan iman saya berbicara terus kepada saudara? Apakah karena saya layak? Bukankah kita ini semua tergantung kepada perkataan yang keluar dari mulutnya? Apakah kita masih bisa mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan gak bisa lakukan ini? Apa bisa? Gak bisa kan? Alasan beberapa hal mengapa hal-hal semacam ini ada dalam hati manusia adalah sepenuhnya karena racun yang ditebarkan iblis selalu merusak pikiran manusia dan manusia selalu tidak mampu menepis godaan iblis tersebut. Mereka hidup dalam dosa tetapi tidak menganggap hal itu sebagai dosa. Bahkan mereka beranggapan karena kami percaya kepada Tuhan, Dia harus mencurahkan berkat kepada kami dan mengatur segalanya bagi kami dengan sepantasnya. Iya, banyak orang yang sampai hari ini masih marah sama Tuhan. Iya. Masih terus mengharapkan Tuhan. Tuhan harus selesaikan masalahku.
Kamu yang buat masalah, aku yang selesaikan masalahmu. Lalu ketika aku panggil engkau, engkau tidak mau taat. Bagaimana aku bisa selesaikan masalahmu? Selesaikanlah seterus. Sampai kau capek. Maka itu sebabnya ketika engkau datang, aku tidak memandang engkau. Karena engkau keras kepala katanya. Tapi masih bisa mengatakan, ini bukan firman Tuhan. Bingung aku. Cobalah. Apakah Tuhan harus terus menunggunya? Sekalipun dia adalah Tuhan yang sangat penuh kasih itu. Tentu dia akan pakai cara yang lain. Apa cara yang lain itu? Itu adalah di luar pikiran kita. Tuhan mengatakan, aku tidak mengasihimu lagi. Oh, habislah. Ya. Tuhan mengatakan, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Apa yang terjadi kepada orang itu yang mendengarkan itu? Kan seperti Tuhan katakan tadi. Ketika Tuhan mengatakan A, langsung jadi kan? Itulah penghukumannya. Iya. Makanya dikatakan kan tentang si Esau itu, saudara. Ketika dia menolak hak kesulungan itu. Menganggap remeh hak kesulungan itu. Mau dia menangis sampai tetes darah pun dia tidak mendapatkan lagi. Tapi kita lihat dalam kejadian itu. Apakah dia diberkati? Iya, dia diberkati. Karena memang itu yang diharapkan dia. Tapi coba lihat Yakub. Kalau saya lihat perjalanannya, wah, nampaknya tidak bahagia. Tapi sejarahnya dicatat sebagai satu perjalanan. Berbeda dengan Esau. Keturunan Esau pada akhirnya harus menjadi keturunan yang terkutuk. Sementara Yakub adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Makanya berbahagia, saudara. Kalau sampai hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan kita boleh mengenal dia sedikit demi sedikit. Iya, tahap demi tahap. Iya. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka kami harus lebih unggul daripada orang lain. Nah itu dia, saudara. Ya kan? Dan kami harus memiliki status yang lebih tinggi serta masa depan yang lebih baik dari orang lain. Ya, saudara. Lalu mungkin sering kita ucapkan, iya. Karena percaya kepada Tuhan. Kenapa orang itu lebih diberkati? Makanya banyak orang mengatakan, oh bukti sebagai kita diberkati. Lihat ini, bertambah-tambah. Saya ingat dulu guru kita, saudara. Wah. Cerita tentang rekeningnya. Wes. Tapi saya pikir, kemana lah ya uangnya itu ya? Kalau dia sudah pergi, emang dia masih memikirkan uang itu ya? Tapi apakah dia sadar pada waktu itu? Iya. Lalu kita mungkin berpikir, di antara semua pendeta, di antara semua hamba Tuhan, wah, dia hamba Tuhan yang paling top gitu. Sampai pada masa tuanya. Wes. Iya kan?
Sampai pada akhirnya Tuhan menyingkapkan. Apa dengan mengatakan ini saudara? Saya menganggap rendah guru kita. Ngapain? Tapi orang pikir seperti itu saudara. Seolah-olah saya sedang mengatakan diri saya lebih baik daripada guru kita. Kalau saya punya pikiran seperti itu, apakah saya gak kurang ngajar di hadapan Tuhan saudara? Ya kan? Tapi kalau Tuhan mau menghakimi guru kita, mau menunjukkan kepada kita, apa gak bisa? Apa gak bisa? Apa terus kita masih menyanjung guru kita? Suatu saat kalau orang mengatakan tentang saya di kemudian hari seperti itu, wajarkah saya marah? Kan hanya Tuhan yang tahu tentang saya. Ya kan? Jadi sekarang apa yang diharapkan Tuhan daripada kita? Apakah yang diinginkan Tuhan dari kita? Diam-diam saudara, hikmat kita mulai bertumbuh. Setahap demi setahap saudara. Dengan mengatakan semua kebenaran ini, tentu tidak akan ada orang yang memuja manusia. Iya. Di dalam hati saudara hanya ada Tuhan. Iya. Di dalam hati kita semua. Waktu kita mulai menyatu dengan Tuhan, disitulah kita baru mengerti apa artinya saling mengasihi. Disitulah baru kita mengerti apa namanya menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan. Baru kita tahu. Selama bertahun-tahun, tunggu. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka Dia harus memberikan berkat yang tak terbatas kepada kami. Jika tidak, itu namanya bukan percaya kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka, hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang-orang yang tak bisa dipercaya, pengecut dan tercela. Coba lihat saudara, betapa dalamnya kata-kata ini saudara. Tahukah saudara, orang-orang yang masih punya pikiran kayak gini saudara, gak akan mau mendengarkan firman. Pasti akan menyalahkan perkataan. Siapa itu? Mana ada Tuhan yang kayak gitu? Iya. Tapi puji Tuhan saudara, Dia memilih kita untuk mendengarkan firman ini. Terpujilah Tuhan. Lama-kelamaan saudara kita tidak memberontak lagi kepada Dia. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak. Yang terjadi saudara, congkak dan dekil. Iya. Lihatlah saudara. Saudara, mereka berjuang ingin punya sekolah internasional. Kira-kira saudara, bukankah dengan mempunyai itu masih adakah sebetulnya dalam diri mereka ingin supaya orang itu mengenal Tuhan? Kalau namanya sudah sekolah internasional, bukankah itu benar-benar sekolah dunia saudara? Ya kan? Berarti kan kurikulum dunia yang akan mereka pelajari, itu akan mereka utamakan. Bukankah ketika sekolah mereka nanti berhasil, bukankah nama mereka akan melambung? Di mana posisi Tuhan? Apakah mereka masih mau mendengarkan ketika Tuhan datang rendah hati kepada mereka?
status mereka akan menjadi sangat tinggi sekali. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang dikatakan mereka menjadi tamak, congkak, dan dekil. Puji Tuhan kita boleh mendengarkan perkataan-perkataan ini saat ini, saudara. Pujilah Tuhan, saudara. Bersyukurlah setiap hari. Jangan tangisi masalah. Jangan kalut kalau engkau punya masalah yang rasanya tak terselesaikan oleh. Pandanglah Tuhan dan bersukacita, berbahagia. Ya. Kalau Tuhan katakan bersukacita, engkau masih bersukacita. Kalau engkau masih sulit bersukacita, menangislah sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa menerapkan firman Tuhan. Sulit untuk aku bersukacita, Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, inilah yang kau kehendaki supaya aku bersukacita. Untuk itulah engkau mati, Tuhan. Firman kadang-kadang sudah sulit untuk kita lakukan dan berat untuk kita lakukan. Tapi ketika engkau berat untuk melakukannya, Dia ingin engkau dengan rendah hati mau percaya bahwa itu adalah firman yang ingin Tuhan engkau terapkan. Iya. Jadi jangan takut menyangkali keadaan. Ya, bersukacita. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya, pengecut dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, congkak, dan dekil. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian sedikit pun untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini. Mereka tulus sudah dengan kepercayaan klasik mereka. Tapi mereka masih bangga mengatakan, kami percaya kepada Tuhan. Mereka masih bangga cerita sama orang lain tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya. Pemikiran dan kehidupan orang-orang telah sedemikian rusaknya, sehingga perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih teramat menjijikkan. Bahkan ketika orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar tak tertahankan untuk didengar. Iya. Penipu, licik. Iya. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina dan rapuh. Mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkan. Yes. Ketika kita lihat itu, saudara, apa sikap kita, saudara? Ketika engkau merasa sendirian dalam menjalani kebenaran ini, ketika tidak ada orang yang serius mendengarkan setiap perkataan ini, apa sikapmu?
Apakah engkau mau mengatakan, benar Tuhan, ini engkau? Apakah engkau mengatakan seperti itu? Ataukah engkau sedih gitu? Kenapa enggak ada orang yang mendengarkan firman? Atau engkau mulai mengeluh, menyalahkan orang-orang? Itukah yang akan engkau lakukan? Bayangkan saja, lihat, mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan, dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkan. Bukankah cara berpikir dan perspektifmu saat ini pun seperti ini? Karena aku percaya kepada Tuhan, aku haruslah diberkati dan harus dipastikan bahwa statusku tidak pernah kandas. Statusku itu harus tetap lebih tinggi dari status orang-orang yang tidak percaya. Perspektif semacam itu sudah ada pada dirimu selama bertahun-tahun. Bukannya baru 1 atau 2 tahun saja. Pola pikirmu yang berbau bisnis sudah kebablasan. Meskipun hari ini engkau sudah sampai pada langkah ini, engkau masih belum melepas soal status, tetapi masih terus berupaya untuk menanyakannya dan menyelidikinya setiap hari sambil merasa was-was kalau pada suatu hari engkau akan kehilangan statusmu dan namamu akan terpuruk. Manusia tidak pernah mengesampingkan keinginan mereka untuk mengalami kemudahan. Jadi sekarang saat aku menghakimimu dengan cara seperti ini, tingkat pemahaman seperti apakah yang akan engkau miliki pada akhirnya? Engkau semua akan mengatakan bahwa meskipun statusmu tidak tinggi, engkau telah menikmati perbuatan Tuhan yang meninggikan dirimu. Karena engkau semua terlahir rendah, engkau tidak memiliki status, tetapi engkau mendapatkan status karena Tuhan telah meninggikan engkau. Inilah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Sekarang engkau dapat secara pribadi menerima didikan dari Tuhan serta hajaran dan penghakimannya. Ini bahkan terlebih lagi merupakan peninggiannya atas dirimu. Engkau semua dapat secara pribadi menerima pemurnian dan pembakarannya. Ini merupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang pernah menerima api pemurniannya, dan tidak ada seorang pun yang pernah disempurnakan oleh firman-Nya. Sekarang Tuhan sedang berbicara kepadamu dengan berhadapan muka, memurnikanmu, menyingkapkan keadaan batiniahmu yang sedang memberontak. Ini benar-benar perbuatannya yang sedang meninggikan. Kemampuan apa yang orang-orang miliki? Terlepas dari apakah mereka anak-anak Daud atau keturunan Moab. Ini kontras ya, Moab dan Daud ini saudara. Ya. Moab ini sebetulnya dia itu keturunan Esau ya, Moab ini. Manusia adalah keseluruhan. Manusia adalah makhluk ciptaan yang tidak memiliki apapun untuk disombongkannya. Karena engkau adalah ciptaan Tuhan, engkau harus melakukan tugasmu sebagai makhluk ciptaan. Tidak ada hal lain yang dituntut darimu. Beginilah engkau seharusnya berdoa. Ya Tuhan, engkau, entah aku memiliki status atau tidak, aku sekarang telah mengerti tentang diriku sendiri. Jika statusku tinggi, itu karena engkau yang meninggikannya. Dan jika statusku rendah, itu karena ketetapanmu. Segala sesuatu berada di tanganmu. Aku tidak punya pilihan atau keluhan apapun. Engkau telah menetapkan bahwa aku harus lahir di negeri ini dan di tengah orang-orang ini. Dan satu-satunya yang harus kulakukan adalah taat sepenuhnya di bawah kekuasaanmu. Karena segala sesuatu berada di dalam ketetapanmu. Aku tidak memiliki status, bagaimanapun juga aku hanyalah makhluk ciptaan.
Jika engkau menaruhku ke dalam jurang maut, dalam lautan api dan belerang. Perhatikan itu saudara. Orang berjuang ingin masuk surga. Iya kan? Bahkan saudara, sekalipun mereka melakukan kejahatan, mereka masih ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka. Mereka mungkin mengatakan, neraka hanya untuk iblis. Ya. Tapi kalau seandainya Tuhan katakan, ini doanya, sekalipun engkau menaruhku dalam jurang maut, dalam lautan api dan belerang, diriku bukan apa-apa selain makhluk ciptaan. Bukankah ini kebenaran, saudara? Penderitaan apa yang tidak dialami oleh Tuhan? Kenapa pada akhirnya dia harus disalibkan? Dan dia menerimanya dengan lapang dada. Ya kan? Dia menerima dengan sukacita. Baik, puji Tuhan. Besok kita lanjutkan lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi lagu tadi. Amin. Ayo, Kesia. Keyboardnya. Siapa Joy ya? Kenapa kok susah lagunya? Ayo. Sampai detik ini. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Sekali lagi dari awal. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh terus mendengarkan perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat. Yang kami besok bangun dengan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan.